Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyundhira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin alladzina ya'maluna shalihati anna lahum ajran hasana. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia nikmat iman dan Islam kepada kita semua, sehingga pada malam yang berbahagia ini kita bisa berjumpa kembali bersama saya akhukum fillah, Akhi Nuryanto, dalam rangka untuk mempelajari bagian dari agama Islam, yakni ilmu fiqh. Shalawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu kita nantikan syafaatnya nanti kelak di hari kiamat. Taib ayuhal ikhwah rahimani rahimakumullah. Saat ini merupakan pertemuan yang kedua kali dari ngaji fikih kita, yakni bab Thaharah dari kitab Kifayatul Akhyar karya Al-Imam Taqiyuddin Abi Bakar Muhammad Al-Husaini Ad-Dimashqi Asy-Syafi'i. Kitab ini penjelasan saya perkuat kembali dengan penjelasan dari Syekh Imam An-Nawawi, yakni pada kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab dari Syekh Imam Asy-Syafi'i. Taib ayuhal ikhwah rahimani rahimakumullah. Sebelum kita mulai pembelajaran kita, marilah kita mulai taklim ini dengan bersama membaca basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, serta doa Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyibah wa amalan mutaqabbala. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga seluruh mu'alif atau pengarang dari kitab-kitab yang kita kaji kali ini semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib ayuhal ikhwah rahimani rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita adalah mempelajari kitab Al-Fiqh. Apa manfaat dari kitab mempelajari dari ilmu Al-Fiqh? Yakni yang pertama adalah ilmu fikih itu merupakan kewajiban fardu ain, ilmu yang wajib dipelajari bagi setiap muslim. Karena kita memahami bahwa kewajiban sholat merupakan kewajiban yang mendesak setiap hari kita lakukan. Dan sebelum kita melakukan sholat, ada yang harus kita persiapkan, yakni al-wudu. Wudu ini merupakan perintah wajib bagi seorang muslim dalam rangka mempersiapkan kewajiban sholatnya. Maka sebelum wudu kita sempurnakan, maka kita harus juga menyempurnakan wasilah-wasilah untuk menyempurnakan wudu kita, yakni bab Thaharah, seperti pembahasan tentang air. Untuk menyempurnakan sholat itu sendiri, maka seyogianya seharusnya kita untuk menyempurnakan wudhu kita, sehingga kualitas sholat kita di hadapan Allah adalah kualitas ibadah yang terbaik yang kita persembahkan di hadapan Allah. Dan sholat merupakan yang seperti kita ketahui merupakan awwalu ma yuhasabu fi yaumil qiyamah, yakni as-shalah. Satu ibadah yang pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni adalah salat. Maka wa in saluhat, ketika salatnya baik, maka insyaallah saluhat sairu amalihi, maka kita insyaallah akan dianggap salat kita baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan salat yang akan mencegah kita dari kemungkaran. Kemudian juga dengan pelajari fikih kita akan meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah, ya, seperti itu. Kemudian demikian juga dengan kita mempelajari fikih akan memahami batas-batas dan rukhsah dari ibadah-ibadah kita yang akan kita lakukan yang berkewajiban sebagai seorang muslim. Taib ayuhal ikhwah, kita akan melangkah pada bab yang pertama dari kitab Al-Fiqh, yakni Kitabut Thaharah, Babut Thaharah. Dari kitab Kifayatul Akhyar ini yang dibahas pertama kali adalah
kitabut thaharah. Ma huwa thaharah? Sudah kita pelajari pada pekan yang lalu bahwa at-thaharah adalah an-nazafah, bersuci. Kemudian secara syara' atau secara istilah yakni raf'ul hadasi au izalatin najas au ma fi ma'nahuma au ala suratihima kal ghuslah ats-tsaniyah wa tsalisah. Jadi secara istilah thaharah adalah mengangkat hadas kecil maupun hadas besar dan juga menghilangkan najis ya. Baik najis mukhaffafah, mughalladah itu merupakan bagian dari thaharah. Dan juga adalah mandi yang kedua, yang ketiga. Wudu-wudu kita yang kedua dan ketiga yang sifatnya adalah sunnah itu merupakan juga bagian dari pengertian thaharah ya. Kemudian seperti yang kita ketahui pula bahwa hadas dibagi menjadi dua, hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil ini hadas yang disebabkan oleh keluarnya sesuatu dari dua jalan, kubur dan dubul yang sudah kita pelajari. Kemudian juga penyebabnya adalah kantuk yang tidur ya, yang mengakibatkan hilangnya akal. Kemudian juga menyentuh kemaluan, itu juga membuat hadas kecil. Hadas kecil ini tidak nampak tapi hanya secara maknawi ya, seperti itu. Menyentuh kemaluan itu juga bagian yang membatalkan wudu atau berhadas, hadas kecil ya. Tapi di kalangan Imam Asy-Syafi'i diterangkan bahwa menyentuh kemaluan yang dimaksud adalah dengan kaful yad, dengan epe-epe atau telapak tangan. Sedangkan dhahrul yad itu tidak membatalkan. Seperti itu, ikhwah. Maka sebagiannya untuk menghilangkan hadas kecil itu adalah dengan wudu. Sedangkan untuk menghilangkan hadas besar seperti janabah, kemudian nifas, haid, itu juga dihilangkan dengan mandi besar, mandi janabah. Ya, seperti itu. Taib ayuhal ikhwah, kita juga sudah mempelajari macam-macam air ya. Pertama adalah ada air langit, air hujan maksud saya, air hujan yang diturunkan oleh Allah untuk mensucikan bisa untuk berwudu ya. Karena dalam Al-Qur'an dikatakan wa nazilu 'alaikum minas sama'i ma'an liyutahhirakum bih. Dan aku turunkan dan Allah menurunkan kepada kalian dari langit air untuk mensucikan kalian semua. Ya, seperti itu. Kemudian ada air laut ya, air sungai ya, air sumur. Air sumur ini walaupun terlihat mungkin ada lumut, kotoran, bahkan dalam hadis dikatakan ada bangkai, ada percikan darah sekalipun, itu tetap dikatakan suci karena jumlahnya besar. Jumlahnya banyak airnya. Kemudian air sumber ya, wa ma'u salji dan air salju, wa ma'ul baradi dan air yang dingin. Itu merupakan juga anwa'ul miyah, macam-macam air yang digunakan untuk bersuci. Selain 7 ini apakah mungkin ada banyak ikhwah sekalian yang bisa kita jadikan untuk bersuci. Di antaranya mungkin kalau kita berdasarkan tempat, mungkin ada seperti air danau, kemudian air kolam ya, kemudian air bak mandi, itu merupakan juga macam-macam air. Tapi di sini adalah macam-macam air secara mendasar, di mana kalau kita bagi menjadi dua adalah air yang turun dari langit dan air bersumber dari bumi. Seperti itu ikhwas sekalian. Itu semua adalah air-air yang bisa mensucikan baik hadas kecil, hadas besar maupun izalatun najasah, menghilangkan najis-najis. Kemudian aksamul miyah, ada anwa'ul miyah, ada macam-macam air, ada pembagian air. Kalau pembagian air itu ada 4 ya, ada 4. Yang pertama yakni al-ma'ul mutlaq. Ma huwal ma'ul mutlaq? Di sini dikatakan tahirun wa mutahhirun ya. Suci dan mensucikan. Ini air mutlak. Dalam kitab Fathul Wahhab dikatakan yang dimaksud dengan air mutlak ini adalah alma bila qaidin, air yang belum terikat atau belum tercampur apapun. Itu adalah yang dimaksud dengan air mutlak. Air mutlak ini punya sifat karakteristik yakni berasal dari langit, artinya hujan, dan juga
berasal dari dalam bumi, ya, seperti sumur dan sebagainya, ya. Kemudian contoh air yang sudah bukan air mutlak adalah seperti air yang tercampur dengan sesuatu dari luar. Mungkin air, ya, dalam sebuah ember yang tercampur dengan bunga atau bunga mawar dan sebagainya, sehingga baunya harum, maka itu pun sudah dikatakan bukan air mutlak, karena kita sudah mengatakannya itu adalah air mawar, air bunga. Maka itu sudah tohir, tapi ghairu mutahhir, tidak mensucikan. Nah, jadi jika ada air yang punya ikatan atau sandaran selain air mutlak yang sudah terikat dengan sesuatu yang lain, itu sudah tidak mensucikan, tapi tetap suci. Seperti halnya air bunga, ya, kemudian air garam yang sudah terasa asin, atau bahkan kalau kita lihat ibaratnya minuman sekarang mungkin air air teh. Nah, itu sudah bukan air mutlak lagi, karena sudah tercampur sesuatu dari faktor yang lain, faktor eksternal, ya. Air mutlak ini bersifat murni, belum tercampur oleh apapun, seperti itu. Kemudian air mutlak juga tetap dikatakan mutlak, ya, selama tidak merubah 3 hal, yakni warna, rasa, dan bau, ya. Jadi seandainya seumpama contoh dalam bak mandi kita itu kemasukan bunga 1 atau 2, ya, ya, selama dalam bak mandi kita itu tidak merubah warna, rasa maupun bau, itu maka tetap air mutlak namanya. Dalam artian seandainya kita ambil 1 atau 2 gayung, itu tetap namanya adalah air, belum kita katakan air mawar. Kita katakan air bunga atau air mawar itu ketika sudah berubah warna, berubah bau dan sebagainya. Jadi 3 hal yang mengindikasikan ketika air mutlak sudah berubah. Pertama adalah rasa, kemudian adalah bau, ya, kemudian adalah warna, ya. Warnanya mungkin menjadi merah, air teh menjadi coklat, maka itu bukan air mutlak kembali, ya. Tapi ada air mutlak yang tohir mutahhir, tapi secara kasat mata itu tidak jernih, tapi itu air mutlak. Contohnya ada air kolam, ya. Air kolam, air tandon mungkin yang seperti kita lebih dekat dengan sekitar kita adalah air tandon. Karena berdiam agak lama, mungkin ada lumut, ya, ada debu, nah, sehingga agak sedikit keruh. Nah, dalam fikih Imam Asy-Syafi'i itu adalah tohir wa mutahhir, masih termasuk air mutlak, ya, karena faktor-faktor yang masuk itu adalah di luar kendali kita. Maka itu boleh untuk bersuci, ya, untuk bersuci walaupun ada lumutnya, ya, seperti itu. Maka di bak mandi kita kalau seandainya keluar lumut dari dalam, itu masih suci. Beda halnya dengan ketika bak mandi kita kemasukan sabun, ya. Sabun ini semakin lama semakin membuat keruh, warna berbeda, agak sedikit putih, ya. Bau menjadi sabun. Nah, itu sudah bukan air mutlak lagi, tidak boleh untuk bersuci, ya. Tidak boleh untuk bersuci, ya. Seperti juga dalam kolam ikan, ya. Kolam ikan ini itu masih tergolong air mutlak, ikhwas sekalian, karena selama perubahan warna atau perubahan yang lainnya seperti lumut, debu, itu merupakan bukan wilayah kendali kita. Artinya ya ta'adar saunuhu, atau ya ta'adar karena kita kesulitan untuk menjaganya, di luar kendali kita. Itu dimaafkan, dibolehkan. Seperti itu. Kemudian syaratnya lagi adalah air tersebut lebih dari 2 kula, ya. Nanti kita bahas, ya. Air lebih dari, artinya gini, air yang lebih dari 2 kula
selama tidak berubah warna itu tetap suci dan mensucikan. Berapa air kulah minimal sebagai air mutlak itu adalah di dalam dikatakan dalam Kifayatul Akhyar, yakni 500 liter minimal. Jadi air yang boleh untuk bersuci ya agar lebih aman adalah 2 kulah. Ya, 2 kulah ini adalah 500 liter. Kalau kita volumekan, maka 500 liter ini adalah setara dengan 50 cm kubik ya. Ya, 500 liter 50 cm kubik. Tapi ada sebagian ulama yang seperti yang pernah kita kaji bahwa untuk kehati-hatian itu 2 kulah adalah 60 cm kubik. Jadi panjang lebar tinggi 60 cm itu sudah termasuk dari 2 kulah. Itu adalah menurut kalangan Imam Asy-Syafi'i ya. Atau dalam ukurannya adalah 1 dhira seperempat. 1 dhira 48 cm seperempat. Jadi kalau dianggap 50 cm ditambah seperempatnya adalah 10 ya, kurang lebih 60 cm itu. 60 cm kubik, maka itu adalah air yang dibolehkan untuk bersuci. Bagaimana jika kurang dari 2 kulah, umpama air yang terdapat pada ember yang kecil, apakah itu bisa untuk berwudu? Boleh kita pakai untuk berwudu. Dengan cara apa? Adalah dengan cara kita tuangkan. Nah, kita tuangkan. Jadi ketika kita menemukan air yang kurang dari 2 kulah, maka caranya adalah dituangkan sehingga tidak kembali kepada air yang kita pakai. Nanti kita ada pembahasan di bab berikutnya. Sementara ini kita pelajari bahwa 2 kulah adalah minimal air untuk bisa bersuci agar tidak terciprat air mustakmal, air yang sudah dipakai. Seperti itu sekalian. Kemudian pembagian yang kedua adalah air musyammas. Apa itu air musyammas? Air yang terpapar sinar matahari. Ya, di sini katakan al-qismu asani, pembagian kedua adalah al-ma'ul musyammas, thahir wa mutahhir makruhun. Nah, thahir suci dan mensucikan, tapi dimakruhkan untuk digunakan karena berdasarkan hadis ada sebuah riwayat waqala annahu yurisul baros, bahwasanya air musyammas itu bisa menyebabkan al-baros. Al-baros ini kita buka kalau kita buka di kamus itu penyakit belang atau kusta ya, seperti itu. Tetapi air yang dipanaskan oleh sinar matahari ini tidak serta-merta membatalkan wudhu kita, tetap sah hukumnya. Bahkan Imam Asy-Syafi'i tetap membolehkan air yang bersifat musyammas ya. Tapi ada beberapa catatan ikhwas sekalian dari air musyammas ini. Dikatakan bahwa yang pertama ayyakuna tashmis fil awani al-muntabi'ah kanuhas wal hadid war rasos. Jadi pemanasan air tersebut tidak pada tempat-tempat yang terbuat dari tembaga ya, kemudian besi, kemudian timah. Karena air yang dipanaskan dengan benda-benda di atas tempat tersebut akan mengakibatkan munculnya bau busuk ya, bau busuk yang akan menyebabkan al-baros tadi, penyakit. Jadi kalau ada air yang bertempat di tembaga atau besi ya, atau timah, kemudian dipanaskan, itu ada yang mengatakan itu makruh karena terbuat dari tempat yang bisa menimbulkan bau busuk dan menyebabkan penyakit. Kemudian yang kedua, syarat yang kedua adalah ayyako atasmis fil bilad asyadidah. Jadi pemanasan pada air yang oleh terpapar sinar matahari tadi itu tidak pada daerah yang punya temperatur yang sangat tinggi, sehingga antara air yang dipanaskan matahari dengan tidak itu sama saja.
Kalau di Indonesia itu adalah termasuk tergolong al-baridah al-mu'tadilah, sedang-sedang saja. Maka itu masih dibolehkan, masih dibolehkan. Dan juga kalau di wilayah tersebut panasnya terlalu tinggi itu juga boleh, karena tidak bisa membedakan antara panas yang penyebab matahari dan bukan. Contoh yang diperbolehkan lagi adalah air yang di dalam tandon kemudian terpapar sinar matahari yang biasa kita wudu di musola atau di masjid, itu tetap boleh, ya, tetap boleh. Tidak menyebabkan batalnya wudu kita atau syarat sahnya wudu kita. Ya, seperti itu menurut Imam Asy-Syafi'i. Yang diharamkan ikhwas sekalian adalah berwudu dengan tempat-tempat yang terbuat dari emas dan perak. Itu makruh ikhwas sekalian. Bahkan di sini tahrim, ya. Coba kita baca. Jadi untuk walaya ta'atta dzalika min ina'id dzahabi walal fiddah, ya, lakinnahu yahrumu isti'maluhuma. Jadi memakai barang tempat yang terbuat dari perak dan emas untuk berwudu itu haram, ya, haram. Baiklah sekalian, itu adalah yang kedua. Yang kedua, bahwa air al-musammas, ada musammas, ada musakhin. Kalau musammas itu yang terpapar matahari. Kalau al-musakhin itu adalah air yang dipanaskan di atas tungku atau kompor. Nah, itu masih boleh, tapi dengan catatan tidak terlalu panas dan tidak terlalu dingin. Maaf, karena untuk menggunakan air yang terlalu panas maupun air yang terlalu dingin itu hukumnya makruh, ya, menurut ulama seperti itu. Jadi selama masih hangat, dinginnya juga masih bisa ditoleransi, itu boleh kita gunakan untuk berwudu. Kemudian seperti itu sekalian. Kemudian air ya. Oke, selanjutnya adalah yang ketiga, air mustakmal. Nah, ini penting sekali ikhwas sekalian. Jadi catatannya seperti ini. Alma al-mustakmal, ma huwal ma'ul mustakmal wa huwa thahir ghairu mutahhir. Al-mustakmal itu secara bahasa air yang sudah terpakai. Jadi air yang sudah terpakai untuk berwudu maupun menghilangkan najis itu tidak boleh kita pakai secara mendasar, ya, secara mendasar. Boleh kita pakai jika lebih dari 2 kulah, ya, seperti itu, ya. Jadi jika lebih dari 2 kulah, maka di sini dikatakan bahwa ma'ul mustakmal fi raf'il hadas au izalatin najas, untuk menghilangkan hadas maupun menghilangkan najis, idalam yataghayyar, jika tidak berubah 3 hal tadi, warna, bau dan rasa, wala zada waznuhu, dan tidak bertambah masanya, ya, masa airnya karena tambahan-tambahan sesuatu yang lain, maka itu tohir, ya, maka itu masih suci, ya, seperti itu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khalaqallahu al-ma'a tahuran la yunajjisuhu syai'un illa ma ghayyara ta'mahu aw rihahu. Allah menciptakan air suci dan tidak menajiskannya sesuatu sehingga merubah rasa, bau, dan fi riwayat Ibnu Majah mengatakan aw launahu, warnanya juga. Jadi jika air itu kurang dari 2 kulah, maka supaya tidak mustakmal, terciprati atau terkena air yang sudah kita pakai dalam berwudu, itu adalah dengan cara dituangkan, ya, dituangkan. Tetapi jika lebih dari 2 kulah, itu boleh sekalipun air mustakmal itu kembali kepada di tempat air tersebut. Contohnya di musola-musola atau di masjid-masjid yang berwudunya memakai kolam besar, kemudian semuanya berwudu seperti di bak mandi seperti itu karena lebih dari 2 kulah, ya, itu boleh, ya, ya. Dikatakan mustakmal itu jika kurang dari 2 kulah, ya.
Jika kurang dari 2 kulah, maka itu air mustakmal, tidak boleh digunakan. Contohnya kita menggunakan gayung, tapi berwudunya kita masukkan semuanya dengan bebas. Itu tidak boleh, karena akan tercampur air mustakmal. Kenapa ikhwan sekalian? Karena dalam Islam para sahabat sangat perhatian terhadap wudu ini, karena dalam rangka menghadap pada Allah Subhanahu wa taala. Maka sangat memuliakan dalam rangka menghadap Allah Subhanahu wa taala, memilih air pun harus benar-benar bisa untuk bersuci. Ya, jika 2 kulah pun kalau sampai berubah rasa, bau dan warna, itu kembali menjadi air yang ghairu mutlak. Ya, mungkin agak sedikit rancu ya, tapi pelan-pelan saja karena memang ini penting untuk kita jelaskan. Jadi syarat air yang boleh kita untuk berwudu adalah air yang lebih dari 2 kulah. Ya. Kurang dari 2 kulah itu bisa kita gunakan supaya tidak terkena kembali tetesan atau air yang sudah kita pakai berwudu ketika membasuh muka, tangan, dengan cara dituangkan. Ya, catatannya. Ya. Jika lebih dari 2 kulah itu tidak masalah, air mustakmal tidak akan merubah air tersebut dari air mutlak, tetap boleh untuk berwudu. Ya. Seperti itu. Tapi di kalangan kajian fikih Imam Asy-Syafi'i membuat sebuah metode bagaimana air yang kurang dari 2 kulah tetap bisa kita buat untuk berwudu tanpa menuangkan. Caranya adalah meniatkan tangan kita adalah sebagai gayung. Ya, jadi ketika kita membasuh wudu dengan tangan kita, itu dengan meniatkan bahwa kita berwudu sebagai tangan kita sebagai gayung, bukan sebagai anggota wudu. Karena ketika kita membasuh air yang kurang dari 2 kulah, kemudian kita berwudu tanpa meniatkan itu, sehingga tangan ini menjadi anggota yang wajib kita basuh, air akan menjadi mustakmal, terkena. Seperti itu ikhwan sekalian. Ya. Ya, jadi tapi dengan catatan ikhwan sekalian, kalau air tersebut sekalipun 2 kulah tapi sudah berubah warna, berubah rasa, ya mungkin saking terlalu banyaknya orang yang berwudu di situ, maka sudah menjadi air mustakmal secara keseluruhan, bukan air mutlak kembali. Ya, seperti itu. Ya. Kemudian air makruh yang ini air mustakmal. Air makruh yang dilarang adalah kaum Samud. Ya, ada air sumur yang itu sudah dinas dalam hadis air yang makruh untuk digunakan, yakni sumurnya kaum Samud yang diadab oleh Allah di masa Nabi Saleh, ya, Nabi Saleh. Suatu hari pernah Rasulullah ketika berangkat perang Tabuk melewati sumur tersebut, para sahabat menggunakannya, kemudian diingatkan Rasulullah untuk meninggalkannya karena takutnya kita terhadap adab yang menimpa kita seperti halnya adab yang menimpa kaum Samud. Seperti itu Bapak sekalian. Kemudian cara bersuci dengan air agar tidak mustakmal, ya tadi sudah kita jelaskan. Ya, jadi dituangkan ke tangan, ya. Jadi dengan gayung, walaupun air 1 gayung itu bisa untuk berwudu selama air itu dengan cara dituangkan secara perlahan, bagian muka terlebih dahulu secara berurutan, ya. Kemudian tangan. Jadi bukan dicelupkan. Tapi kalau air lebih dari 2 kulah itu boleh dicelupkan, bebas. Ya, seperti di kolam renang umpama, itu boleh kita buat untuk berwudu dengan cara mencelupkan, seperti itu. Ya, oke. Selanjutnya adalah pada
air yang najis. Nah, ini Ibu sekalian, kita jelaskan lagi. Pembagian air yang keempat tadi kita ulangi. Yang pertama adalah air mutlak. Air mutlak ini air yang tidak ada ikatan atau belum tercampur apapun, ya. Kemudian yang kedua adalah air musyammas, air yang terpapar matahari. Yang ketiga adalah air yang mustakmal, yang pernah terpakai untuk menghilangkan najis, itu tidak boleh untuk bersuci kembali. Kemudian yang keempat adalah air yang terkena najis. Nah, ini Iwa. Jadi perlu diperhatikan kembali. Air yang terkena najis, ya, yang kurang dari 2 kula, maka air tersebut dikatakan najis jika masih dalam pantauan mata kita. Artinya umpama contoh kita punya ember, ya, yang kurang dari 60 cm kubik, kemudian tertetes dengan sengaja sesuatu benda yang najis, maka air tersebut menjadi najis. Kemudian bagaimana jika air yang lebih dari 2 kulah terkena najis? Ya, terkena najis, maka jika air tersebut najis tersebut sudah kita angkat, kalau itu benda padat, maka itu kembali suci, ya, menurut pendapat ulama. Jika air yang lebih dari 2 kulah, ya, kemudian terkena najis, berubah warna, rasa, bau, dan warna, maka menjadi air mutanajis, air yang terkena najis. Ada nggak air yang banyak lebih dari 2 kulah terkena najis hingga berubah warna? Ada, yakni seperti halnya air sungai yang terkena limbah, atau air sumur yang terkena limbah, kemudian bau busuk dan sebagainya, itu maka menjadi bukan air mutlak kembali, karena sudah terkena sesuatu yang dari luar sehingga berubah 3 hal tersebut, warna, bau, dan rasa. Seperti itu. Sedangkan air yang kurang dari 2 kulah, jika terciprat sesuatu najis yang di luar pantauan kita tidak sengaja, maka itu dimaafkan, ya, dimaafkan. Seperti itu. Nah, caranya ketika air yang lebih dari 2 kulah terkena najis adalah dengan cara mengangkat benda najis tersebut jika itu padat, ya, sehingga jika kondisi air tersebut tetap pada 2 kulah dan tidak merubah warna, rasa, dan bau, maka suci. Jika sudah merubah warna karena benda najis tersebut benda cair, maka menjadi air najis, tidak boleh untuk berwudu. Taib ayyuhal ikhwah, alhamdulillah kita sudah mempelajari bab macam-macam air, ya. Tadi kita simpulkan bahwa pembagian air ada 4. Yang pertama adalah air mutlak, kemudian air musyammas yang dipanaskan, kemudian air mustakmal, air yang sudah terpakai, itu juga tidak bisa boleh kita gunakan untuk bersuci. Kemudian yang keempat adalah air yang terkena najis. Nah, ukuran pentingnya adalah bahwa selama air itu lebih dari 2 kulah, jika tidak merubah warna, rasa, dan bau, itu tidak akan mempengaruhi baik mustakmal maupun najis. Contohnya adalah air sungai, jumlahnya besar. Kemudian seperti yang kemarin kita contohkan, di seberang sana ada orang yang mencuci baju, kemudian bahkan ada yang buang air kecil. Kita wudu di sana itu ya boleh, karena jumlahnya yang besar, dan walaupun warna coklat, ya, karena itu adalah di luar kendali kita, itu tetap suci dan tidak merubah nama dari air sungai. Makanya di situ tetap air mutlak, ya. Kecuali air sungai tersebut sudah terkena limbah, merubah bau, rasa, dan warna, maka itu sudah bukan air sungai lagi, menjadi air limbah. Nah, bukan air mutlak kembali. Ya, seperti itu ikhwan sekalian.
Kemudian yang perlu kita ingat lagi ukuran dari 2 kula. Ya, 2 kula adalah ya ini ada pertanyaan bagaimana menyucikan air yang terkena najis. Misal bak kurang dari 2 kula kemasukan kotoran cicak. Ya, baik, terima kasih buat sekalian. Ada pertanyaan bagus ini. Dalam kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab jelas dikatakan bahwa cicak merupakan hewan yang memiliki darah tidak mengalir. Ya, jika terkena najis pada air yang kurang dari 2 kula itu masih dimaafkan. Ya, ini pembahasan ini lebih ke rinci, ya, tapi boleh kita jawab, ya. Jadi seperti yang lain dari cicak adalah di sini dikatakan kecoa itu memiliki darah yang tidak mengalir dalam tubuh hewan tersebut, maka itu selama najisnya langsung kita buang, ya, bangkainya atau ya itu dimakfu sekalian. Mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga apa yang kita pelajari kali ini bermanfaat, dan nanti insya Allah kita akan buat kesimpulan di Instagram, dan jika ada pertanyaan boleh disampaikan di Messenger Instagram dan akan kita bahas pada pekan berikutnya. Baik, kita berdoa. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Asa ayyan fa'ana Allahumma ta'alamna. Wabillahi taufiq wal hidayah. Nahtatim bilhamdalillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.